Ada beberapa tahapan sebelum melakukan negosiasi sehingga negosiasi berjalan dengan lancar. Yang pertama, tahap persiapan. Sebelum bernegosiasi perlu untuk menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan siapa yang harus menghadiri pertemuan negosiasi. Membatasi skala waktu juga dapat membantu mencegah perselisihan yang sedang berlangsung. Tahap ini juga memastikan bahwa semua fakta terkait dengan sesuatu yang diketahui dan untuk mengklarifikasi posisi partai untuk bernegosiasi. Mempersiapkan sebelum membahas masalah atau ketidaksetujuan akan membantu menghindari konflik lebih lanjut dan membuang waktu selama pertemuan. Bahkan sah-sah saja kalau kita mempersiapkan untuk mengenal lawan sebelum kita bernegosiasi. Yang kedua, orientasi dan mengatur posisi. Pada tahap ini, setiap individu atau anggota dari masing-masing pihak akan mengajukan kasus untuk masalah mereka. Keterampilan yang dibutuhkan pada tahap ini adalah mengajukan pertanyaan, mendengarkan, dan mengklarifikasi. Membuat catatan juga sangat membantu selama tahap diskusi, terutama pada poin yang diajukan dan poin yang perlu diklarifikasi. Kadangkala para pihak tidak memiliki posisi yang tidak seimbang dalam bernegosiasi. Maksudnya, ketika bernegosiasi, orang yang lebih aktif dan lebih ego memenangkan egonya, dia akan memenangkan. Sedangkan yang tidak aktif akan menuruti kemauannya. Maka di situ kita mulai menawarkan tawaran lebih awal. Selanjutnya yang ketiga, tahap pemberian konsensi atau tawar-menawar. Tahap inilah yang sangat penting karena dalam proses tawar-menawar akan menentukan hasil akhir dari negosiasi. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa kemauan kita dengan kemauan pihak lain harus saling dipahami terlebih dahulu. Tujuan, kepentingan, dan perspektif kedua pihak yang berselisih yang telah dibahas bersama perlu diklarifikasi sehingga dimungkinkan untuk membangun landasan bersama. Klarifikasi adalah bagian penting dari proses negosiasi sehingga tidak ada kesalahpahaman yang akan menyebabkan masalah dan hambatan untuk mencapai hasil yang memungkinkan menguntungkan kedua belah pihak. Yang terakhir adalah tahap penutupan. Tahap ini yang menentukan akhir negosiasi, apakah menang atau kalah atau ditunda. Tahap ini berfokus pada apa yang disebut sebagai hasil win-win atau menang-menang, di mana kedua belah pihak merasa telah memperoleh sesuatu yang positif melalui proses negosiasi dan kedua belah pihak juga merasa bahwa sudut pandang mereka telah dipertimbangkan. Hasil menang-menang biasanya merupakan hasil yang paling baik. Meskipun ini tidak selalu terjadi atau tidak selalu memungkinkan, win-win harus menjadi tujuan akhir dari proses negosiasi. Saran untuk strategi alternatif dan kompromi perlu diperhatikan pada saat ini. Kompromi merupakan suatu alternatif yang positif yang seringkali dapat mencapai manfaat lebih besar bagi semua pihak dibandingkan dengan berpegang pada posisi semula. PT Dynamic merupakan sebuah perusahaan baru yang bergerak di bidang proyek pembangunan di kota padat. PT Dynamic awalnya ditanamkan modal oleh sebuah perusahaan investor, yakni PT Pertama Abadi yang terus menyokong PT Dynamic dengan bantuan dananya dan berlaku sebagai pemegang saham terbesar di PT Dynamic. Namun, keadaan tidak berjalan baik bagi PT Dynamic. Di tahun ketiga dalam usahanya, PT Dynamic bahkan mengalami kerugian besar. Sehingga melihat kondisi seperti ini, PT Pertama ingin menghentikan investasinya di PT Dynamic karena tidak memiliki potensi keuntungan di perusahaan tersebut. PT Dynamic tidak akan menerima jika PT Pertama Abadi ingin menghentikan investasinya karena tanpa PT Pertama Abadi, PT Dynamic akan semakin kesusahan secara finansial. Padahal PT Dynamic sangat yakin posisi akan berubah di tahun berikutnya dengan beberapa strategi bisnis yang ditempuh perusahaan.
PT Dynamic yang tidak dapat kehilangan PT Pertama Abadi sebagai investornya, kemudian memutuskan untuk bernegosiasi dengan PT Abadi agar pihak mereka tetap membantu. Tim dari PT Dynamic menyusun proposal yang bersifat menguntungkan kedua belah pihak untuk PT Pertama sebagai bahan pertimbangan meneruskan investasinya di PT Dynamic. PT Dynamic juga menyiapkan sejumlah pertanyaan atau alternatif dan secara antusias menyiapkan segala negosiasi seperti agenda, ruangan, dan tempat negosiasi. Di hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak menghadiri agenda negosiasi tersebut dan menukar informasi dan mengajukan tawaran awal. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Rijam, perwakilan dari PT Dynamic terkait dengan investor pembangunan di perusahaan kami. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Rijam, perwakilan dari PT Dynamic terkait dengan investor pembangunan dari perusahaan kami. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Riva, perwakilan dari PT Pertama Abadi mengenai investasi pembangunan ya Pak. Sebenarnya dari PT Abadi sudah mempertimbangkan ingin menghentikan investasi mulai dari awal tahun depan, namun karena negosiasi ini saya harap kedua perusahaan mencapai kesepakatan yang lebih baik. Silakan Pak. Lalu PT Dynamic mengusulkan pendapat. Mengenai hal itu, sungguh kami minta maaf atas kerugian itu. Namun kami berharap dari pihak PT Pertama akan mempertimbangkan ulang karena tim strategi dari Dynamic mengupayakan beberapa ide baru yang kami percaya sebagai dorongan perusahaan. Tim analisis marketing kami juga melihat ada potensi profit yang memuaskan untuk paruh waktu tahun depan. Dan kami juga menandatangani proyek-proyek baru. Untuk perhitungan detailnya dapat Pak Rijam lihat di proposal ini. Pihak PT Pertama Abadi membaca proposal dari PT Dynamic secara keseluruhan dan negosiasi berlanjut pada tahap penawaran. Proposal sangat baik, namun ada satu poin yang tidak dapat saya sanggupi oleh pihak kami, yaitu pada poin di mana PT Pertama hanya mendapatkan extra profit sebesar 20% dari dividen. Setelah saya perhitungkan, dari pihak kami setidaknya membutuhkan profit 50% untuk dapat melanjutkan investasi ini. Margin 3% merupakan keuntungan yang besar, sepertinya persentase maksimal yang kami janjikan hanya 4%. Bagaimana kami menjanjikan extra profit 4% saja dan kami menambahkan bonus 2% jika penjualan tembus 2 kali lipat dari target. Pihak PT Pertama Abadi kemudian menghitung kembali tawaran PT Dynamic dan pada akhirnya proses negosiasi menerima tawaran tersebut. Negosiasi berlanjut pada tahap penutup. Baik PT Abadi setuju dengan proposal PT Dynamic dengan catatan extra profit 4% dan bonus 2%. Terima kasih. Mohon ditandatangani berkas ini.